Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal latihan uji kompetensi 4.2. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Seekor siput bergerak mengikuti lintasan lurus berada di X1 sama dengan 12 mm pada saat T1 sama dengan 2 second. Selanjutnya siput ditemukan di X2 sama dengan 44 meter pada T2 sama dengan 10 second. Tentukan kecepatan rata-rata siput dalam selang waktu tersebut. Berarti kita bisa tuliskan diketahuinya X1 sama dengan 12 mm, X2 sama dengan 44 mm, T1 sama dengan 2 second, T2 sama dengan 10 second. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata atau V. Jawab. Untuk rumus yang digunakan adalah V sama dengan delta S dibagi delta T. Jarak dibagi waktu. Delta S-nya adalah X2 kurangi X1. Delta T-nya karena di sini ada T2 dan T1, sama juga kita tulis T2 dikurangi T1. Tinggal kita substitusikan angkanya. X2 44 dikurangi X1-nya 12 dibagi T2-nya 10 dikurangi T1-nya 2. 44 dikurangi 12 adalah 32. 10 dikurangi 2 adalah 8. Jadi 32 dibagi 8 adalah 4. Sehingga jaraknya adalah 4 mm per second. Itu untuk soal yang pertama. Jadi kecepatan rata-ratanya yaitu 4 mm per second. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pencacatan jarak tempuh mobil pada saat berangkat menunjukkan angka 222.687 km. Pada saat tiba kembali menunjukkan angka 222.831 km. Jika perjalanan tersebut menempuh waktu 4 jam, hitunglah kelajuan rata-rata mobil. Di soal nomor 2 ini kita bisa tulis diketahuinya. X1-nya sama dengan 222.687 km. X2-nya adalah 222.831 km. Untuk selang waktunya adalah 4 jam. Yang ditanyakan kelajuan rata-rata. Kita jawab. Untuk rumus yang digunakan adalah V delta S dibagi delta T. Tinggal kita substitusikan saja. V sama dengan delta S dibagi delta T.
itu berarti X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1, maka X2 nya adalah 222.831 dikurangi 222.687 dibagi, karena di sini jika perjalanan membutuhkan 4 jam berarti delta T-nya adalah 4. Kita sederhanakan, 222.831 dikurangi 222.687 adalah 144 dibagi 4, hasilnya adalah 36 km per jam. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 36 km per jam. Tadi adalah pembahasan soal nomor 2. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pelari dalam waktu 50 second dapat menempuh 1,5 lap atau 1,5 lap, di mana 1 lapnya itu 1 kali keliling lapangan. Jika keliling lapangannya adalah 126 meter, hitunglah kelajuan pelari. Jadi di soal nomor 3 kita dapat menuliskan diketahuinya itu untuk delta T sama dengan 50 second. Jarak tempuh adalah 1,5 lap. Keliling lapangan adalah 126 meter. Yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata, yaitu V. Jadi untuk rumus yang digunakan adalah V sama dengan delta S per delta T. Karena di sini untuk jaraknya itu menggunakan lap dan sudah ada kelilingnya, di keterangan soal juga 1,5 lap itu dia sama dengan 1 lapnya 1 keliling lapangan. Jadi kita cari S-nya dulu. 1,5 dikalikan kelilingnya. 1,5 dengan keliling 126. Maka S-nya adalah 189 meter. Tinggal kita substitusikan delta S dibagi delta T. Delta S-nya adalah 189. Delta T-nya adalah 50. Jadi kita bisa sederhanakan 189 dibagi 50 adalah 3,78 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 4. Saat menempuh ruas jalan tol Belawan sepanjang 10 km, mobil Pak Ameng membutuhkan waktu 10 menit dengan kecepatan tetap. Berapakah kecepatan sesaat mobil pada saat menit ketiga? Nah, untuk soal yang nomor 4 kita dapat tuliskan dulu diketahuinya. Karena ruas jalan tolnya itu sepanjang 10 km, kita ubah dulu ke meter. Berarti 10 dikalikan 1000.
jadinya 10.000 meter. Untuk waktunya, waktu tempuhnya itu adalah 10 menit. Kita ubah dulu ke second, berarti 10 dikali 60. Jadinya 600 second. Yang ditanyakan adalah kecepatan sesaat, berarti V. Rumus yang digunakan adalah V sama dengan delta S per delta T. Tulis lagi, V sama dengan delta S per delta T. Kita substitusikan, delta S-nya adalah 10.000. Delta T-nya adalah 600. Ada 02 yang bisa dicoret, jadinya 100 dibagi 6. Kita sederhanakan lagi, 100 dibagi 6 yaitu 16,7 meter per sekon. Jadi kecepatan sesaat mobil adalah 16,7 meter per sekon. Lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut di mana jarak A ke B itu 6, B ke C itu 8. Dengan waktu tempuh dari A ke C melalui B membutuhkan waktu 5 second. Tentukan kelajuan Arif dan kecepatan Arif dari A ke C. Kita tulis dulu, diketahui jarak A ke B 6 meter. Jarak B ke C 8 meter. Waktu tempuhnya itu 5 second. Yang ditanyakan kelajuan Arif, kecepatan Arif. Kita jawab. Langkah pertama yang harus ditentukan adalah kita cari jaraknya dulu. Jaraknya itu 6 meter ditambah 8 meter. Jadinya 14 meter. Karena jarak A ke B itu 6. Jarak B ke C itu 8. Kita cari perpindahannya. Perpindahannya adalah akar dari 6 dikuadratin ditambah 8 dikuadratin. Hasilnya yaitu akar dari 36 ditambah 64. Kita sederhanakan jadi akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Kita sudah tahu untuk perpindahannya, jaraknya sudah kita tahu. Kita masukkan ke rumus kelajuan. Di mana rumus kelajuan adalah jarak per waktu. Jaraknya adalah 14, waktunya adalah 5. Kita sederhanakan jadi 2,8 meter per sekon. Yang terakhir adalah kecepatannya. Di mana kecepatannya rumusnya perpindahan dibagi waktu. Untuk perpindahannya sendiri tadi sudah dihitung yaitu 10. Waktunya ada 5. Jadi kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Untuk kelima soal ini semoga mudah dipahami. Selamat belajar dan semoga cita-cita kalian tercapai. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.